Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang mengulas atau secara sederhana melihat selayang pandang sejarah filsafat dari Yunani, kemudian ke Alexandria, kemudian ke Islam. Dari manakah munculnya filsafat, kemudian bagaimana perkembangan filsafat, lalu bagaimana keruntuhan filsafat, bagaimana cahaya filsafat ini redup, dan bagaimana cahaya filsafat ini lebih terang lagi, di manakah filsafat ini terputus ya. Sebelumnya kita sedikit menjelaskan tentang di sesi pertama itu soal tahap awal pelajaran filsafat, bahwa ada kerumitan yang sangat mendalam mempelajari istilah-istilah filsafat dan juga tidak mampu menemukan masalahnya serta kemanfaatannya ya. Kira-kira ada 6 poin yang kita sudah ulas kemarin. Nah, memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat membingungkan bagi para pembelajar filsafat pertama, filsafat awal pelajar pemula seperti kita ini adalah ketika diperhadapkan dengan pertanyaan, apa sih kemanfaatan filsafat itu? Filsafat itu hanya upaya untuk berpikir berpikir itu kerjaan orang malas ya. Cuma modelnya seperti ini, baca buku, berpikir lagi, tidak ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Orang memikirkan filsafat, orang memikirkan sesuatu. Nah, oleh karena itu misalnya mungkin ada filsafat praksis dalam pemikiran Marx bahwa hidup itu adalah bekerja ya. Aku bekerja maka aku ada, bukan aku berpikir maka aku ada. Itu satu catatan kritis juga terhadap filsafat ya. Kalau kita tidak menemukan satu upaya untuk bagaimana filsafat ini betul-betul berfungsi secara praktis dalam kehidupan kita, apakah memang punya fungsi praktis itu. Nah, sebelum kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, di lain waktu, di pertemuan selanjutnya, di daras yang lain, kita akan melihat selayang pandang sejarah filsafat ya. Kita ketahui manusia itu lahir secara taken for granted ya, diberikan begitu saja pikiran, bukan konsep tapi pikiran. Nah, pikiran ini nanti tentu akan melahirkan satu metode-metode untuk menyingkap realitas ya, sesuai dengan adanya fitrah manusia untuk mengetahui sesuatu, menginginkan sesuatu, berhasrat terhadap yang lain. Nah, saya kira memang tidak ada kepastian sejarah ya. Adapun kita menduga-duga dari manakah teks itu lahir ya. Bagaimana sih apakah ada teks yang lahir di era Nabi Adam misalnya ya. Kita tidak bisa menemukan itu. Dan yang kita ketahui ada prasasti misalnya di Babilonia yang sekarang dikenal Irak, ada prasasti yang terdapat kodeks Hammurabi ya, hukum-hukum Hammurabi yang terkait dengan hukum-hukum privat yang nanti kalau tidak salah ditemukan di abad 18 atau tidak abad 19 oleh arkeolog Prancis. Nah, itu teks yang ada di batu ya, itu tulisan yang ada di batu. Lain halnya kalau kita di Mesir ya, di Mesir itu ada papirus ya. Papirus itu adalah semacam kertas ya, tapi berwarna kuning yang dulu orang menggunakan itu dalam menyalin teks ya, menulis karya-karyanya, menciptakan teori-teori yang ada di zaman itu. Dan pada gilirannya papirus itu diartikan sebagai paper, yaitu kertas ya. Nah, kertas itu warna kuning. Karena dia klasik, makanya disebut sebagai kitab kuning itu kitab klasik ya. Padahal sebenarnya kitab klasik itu sudah banyak diterjemahkan sekarang. Nah, kalau misalnya kitab kuning itu hanya khas pesantren ya, sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendengarkan di pesantren itu belajar kitab kuning. Padahal itu kitab yang klasik ya. Kitab yang klasik itu ada warna kuning ya, warna kuning karena papirus kan. Kalau di Luwu itu ada namanya lontara ya, itu juga kitab klasik ya. Huruf-hurufnya itu huruf-huruf klasik ya, kagangangka, dan itu adalah kitab kuning juga. Kenapa kitab kuning? Karena ditulis di lontar ya. Lontar itu hampir sama dengan papirus. Nah, kira-kira itu sejarah-sejarah literasi yang penting untuk kita ketahui, tapi tidak begitu substansial ya. Nah, ternyata perkembangan teks ini sangat luar biasa ya, dan itu nanti terlihat di perkembangan Yunani saat kita membaca-baca sejarah filsafat atau karya Bertrand Russell misalnya, sejarah filsafat barat, kita menemukan sistematika berpikir di Yunani, di Ionia ya, Turki, di Athena ya. Nah, salah satu pemikir-pemikir ya, salah satu
pikiran ya yang lahir di Yunani itu ada sofisme ya, sufsati, orang yang bijaksana, yang mengaku dirinya bijaksana karena mereka mampu beretorika, mampu melontarkan kata-kata yang sangat indah dan memberikan suatu interpretasi terhadap realitas ya. Dan pada gilirannya mengelabui banyak orang dan orang banyak mengikutinya, dan itu digunakan di dalam satu musyawarah dan juga di dalam persidangan ketika ada orang yang ingin diadili ya. Jadi orang berdebat, orang beretorika karena ilmu retorika sangat berkembang saat itu karena ada sofisme yang mampu untuk memutarbalikkan fakta ya, yang mengaku orang yang bijaksana. Lahirlah Sokrates ya. Nah, Sokrates itu menentang para sofisme. Ada satu analogi ya, di rumah Lambertus ya, ini ada orang yang menyampaikan kepada khalayak, wahai kawan-kawanku, hei fulan, bahwa di rumah Lambertus itu akan ada orang yang membagi-bagi uang ya, dan khalayak banyak orang beramai-ramai datang ke rumah Lambertus untuk mengantri untuk mendapatkan uang. Lambat laun orang yang menyampaikan hoax tadi itu percaya ya, percaya kepada banyaknya orang yang menuju ke rumah Lambertus itu, dan oleh karenanya apa yang menjadi hoax saat itu juga dipercaya oleh penyebar hoax. Nah, kira-kira itu seperti itu analogi yang terjadi di era sofisme itu ya. Nah, ada tokoh-tokohnya seperti Georgias dan Protagoras, ada juga Pirho misalnya. Pandangan-pandangan mereka sangat subjektif. Kenapa? Karena mendasarkan seluruh yang benar itu ada pada subjektivitas, bahkan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada kebenaran mutlak, yang ada hanya kebenaran relatif. Kenapa seperti itu? Karena saat dia mengabstraksi realitas eksternal ya, yang dianggap eksternal yaitu di luar dari pikiran kita, maka sebenarnya yang membuat itu ada adalah subjek kita. Seperti ketika kita mengatakan bahwa bulan itu ada, matahari itu ada, itu karena ada indera ya. Kalau indera tidak ada, maka bulan dan matahari tidak ada. Oleh karenanya yang membuat bulan dan matahari adalah indera kita. Oleh karenanya segala sesuatu bergantung pada persepsi indera. Karena segala sesuatu bergantung pada persepsi indera, maka ya lahirlah pengetahuan tentang subjektivitas. Tidak ada kebenaran mutlak, dan pikiran-pikiran itu banyak disebarkan di era Yunani saat itu. Datanglah Sokrates untuk menimpali dan mengatakan bahwa saya bukan orang bijak sebagaimana yang Anda klaim bahwa Anda adalah orang bijak, tapi pikiran Anda seperti ini ya. Nah, sehingga Sokrates mengatakan dirinya sebagai filosofus, yang nanti diarabkan menjadi filsuf, di Indonesia akan menjadi filosof ya. Jadi filosof itu adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Didefinisikanlah filsafat itu secara leksikal, secara bahasa ya, secara etimologi adalah cinta hikmah atau cinta pengetahuan atau cinta kebijaksanaan. Nah, setelah itu tumbanglah para sofisme karena lahir suatu murid yang sangat kaliber sebenarnya seperti Platon ya, yang melahirkan banyak teori-teori tentang archetypes, tentang filsafat, tentang teori politik ya, teori demokrasi, tentang tatanan polis saat itu, dan membuat satu studi atau perkumpulan studi yaitu Taman Akademus yang sering dicontohkan oleh banyak pemateri-pemateri sejarah mahasiswa ya, kemahasiswaan. Nah, setelah itu lahir tokoh-tokoh yang sangat spektakuler. Secara umum ya kita ketahui ada teman-teman mengetahui itu ada Aristoteles yang sangat mumpuni, sangat pikirannya sangat tajam dan membantah gurunya ya, dan pada gilirannya melahirkan suatu pemikiran baru yang yang sangat sistematik dan membagi-bagi ilmu. Jadi filsafat di era Yunani itu perkembangannya sangat pesat ketika di era Aristoteles, dan para konsumennya sangat banyak ya. Filsafat itu terdistribusi secara luas karena juga memang dibantu oleh Alexander Agung saat itu sebagai murid Aristoteles. Nah, Aristoteles membuat satu logika formal yang sampai sekarang kita gunakan dan memberikan suatu pengertian tentang filsafat, bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang hakiki ya, mengaji sesuatu yang ada, mengaji sesuatu yang hakiki. Nah, sesuatu yang hakiki itu ada dua. Yang pertama terkait dengan teoritis, yang kedua terkait dengan praktis. Jadi ada filsafat teoritis, ada filsafat praktis. Nah, filsafat teoritis ini mengaji soal fisika, soal kimia, soal matematika ya, soal
eh, metafisika. Nah, filsafat praktis itu mengaji etika rumah tangga dan juga politik. Dalam hal ini adalah hubungan atau interaksi sosial manusia secara umum. Nah, di dalam filsafat teoritis berkaitan dengan fisika, ya, fisika itu terbagi menjadi ada kosmogoni, bagaimana lahirnya alam, bagaimana penciptaan alam, bagaimana keberakhiran alam, ya, bagaimana sih sebenarnya pandangan-pandangan mereka itu tentang alam. Kalau di era modern ini berkembang teori-teori tentang Big Bang, ya, teori-teori tentang black hole, ya, tentang hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan alam itu, ya, disebut sebagai kosmogoni. Tapi ada ilmu-ilmu yang spesifik lagi, seperti dalam bidang fisika ada botani, ilmu-ilmu tentang tumbuhan, termasuk biologi kan, ya, ilmu biologi tumbuhan, ya, termasuk cabang-cabangnya mengaji soal sel-sel bakteri, ya, bakteriologi, atau juga ada ilmu-ilmu pasteurisasi, misalnya tentang menghilangkan bakteri jahat dan kemudian masih menghidupkan bakteri yang tidak jahat itu, ya, ilmu-ilmu pasteurisasi tentang susu kan. Juga ada ilmu-ilmu tentang mineralogi, bagaimana sih sebenarnya pembentukan mineral itu, seperti minyak, ya, seperti emas dan bermacam objek-objek pertambangan yang lain seperti nikel, perunggu, ya, tembaga, bebatuan-bebatuan, batu marmer dan semacamnya. Itu semua adalah cabang-cabang dari filsafat fisika yang nanti dikembangkan di era modern yang sangat spektakuler. Termasuk juga soal microbiology, ya, microbiology soal sel-sel tertentu di dalam benda tertentu, ya, kayak ilmu-ilmu tentang virus, ya, ilmu-ilmu tentang penyakit-penyakit menular. Ada juga di dalam fisika soal zoologi, ya, dan selanjutnya adalah matematika. Matematika ini ada ilmu tentang ilmu nujum, ya, tentang ilmu falak, ilmu perbintangan, ya, seperti kalau kita mengenal ada satu tatanan yang hidup di luar atmosfer bumi, itu ada bintang, ya, rasi bintang, ya, kalau kita sering dengarkan ada Leo, ada Virgo dan semacamnya. Itu ilmu-ilmu tentang astronomi, ilmu nujum, itu dimasukkan di dalam bidang matematika. Selain daripada itu, di bidang matematika ada ilmu tentang aritmetika, ya, ilmu geometri, ya. Aritmetika itu tentang ilmu hitung, geometri tentang ilmu-ilmu tentang bentuk, ya. Selain daripada itu ada ilmu-ilmu musik, ya. Musik itu sebenarnya lahir dari imajinasi. Nah, istilahnya kalau di filsafat ada alam kedua, alam mitsali, lahir dari imajinasi kita menggabungkan suara-suara tertentu dengan suara-suara yang lain, kayak suara burung misalnya, atau suara air yang mengalir, kemudian kita dengarkan suara angin, kita komparasikan, jadilah musik yang sangat indah. Nah, itu semua ilmu-ilmu imajinasi dan dimasukkan di dalam satu ilmu matematika, ya. Nah, selain dari ilmu matematika itu dan ilmu fisika, ada juga ilmu tentang metafisika. Nah, ilmu metafisika ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah soal ontologi, mengaji wujud sebagaimana wujud, ya, hukum-hukum umum tentang keberadaan, dan juga ilmu tentang teologi, ilmu tentang ketuhanan. Itu tiga pembagian di dalam filsafat teoritis. Nah, filsafat praktis tentang rumah tangga, ya, tentang pengaturan rumah tangga, ya, tentang etika, tentang pengaturan diri sendiri, bagaimana menyempurnakan diri, apa sih diri itu, bagaimana sih spiritualitas diri kita ini, ya. Nah, selain daripada itu ilmu tentang politik, ilmu tentang tatanan sosial, bagaimana sih bentuk negara, ya, negara apa sih yang harus kita kembangkan, apakah demokrasi, aristokrasi, ya, teodemokrasi, teokrasi, ya, monarki dan lain semacamnya. Nah, itu semua masuk dalam bidang ilmu filsafat di era Yunani, ya, dan itu sangat berkembang. Nah, setelahnya filsafat ini cahayanya memudar karena beberapa hal terjadi, perang, dan kemudian perpindahan ke filsafat itu berpindah ke Alexandria, ya. Di Alexandria berkembang filsafat. Di sana di abad ketiga sebelum Masehi ada tokoh-tokoh yang kita kenal seperti Archimedes, ya. Di Alexandria itu konon perpustakaan yang sangat besar, ya, sekitar ada 700.000 papirus yang memperlihatkan khasanah intelektual manusia yang sangat luar biasa, ya.
Kalau kita bandingkan perpustakaan Sorbonne di abad 14 itu yang dikatakan perpustakaan yang terbesar di era di Sorbonne di Prancis, itu sekitar 170.000 ya. Dan itu sebenarnya masih dikalahkan oleh perpustakaan yang ada di Alexandria, dan ilmu-ilmu di sana sangat berkembang seperti pemikiran Archimedes tentang matematika ya, tentang bagaimana ilmu-ilmu berkembang di sana seperti astronomi ya, pemikiran Aristarchus ya. Aristarchus itu menganggap bahwa menduga-duga bahwa mungkin bumilah yang mengelilingi matahari ya. Jadi banyak tokoh-tokoh yang lahir di sana, pujangga-pujangga, para seniman-seniman yang sangat berkembang di sana, termasuk juga teorema-teorema Euclid yang kita dengarkan ya, Euclidean yang sampai sekarang kita gunakan, yang sampai sekarang kita temukan, yang sampai sekarang kita pelajari itu di matematika. Dan juga ada teorema non-Euclidean yang pada gilirannya akan dikembangkan oleh saintis Islam. Teman-teman perlu membaca karya Hussein Nasr tentang sains Islam. Bagaimana sih sains Islam itu? Maksudnya sains Islam adalah tokoh-tokoh yang mengembangkan Islam seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Haytham misalnya, yang menemukan optik ya, yang menemukan ilmu-ilmu tentang pencahayaan yang nanti di era modern dikembangkan. Nah, itu saya kira perkembangan yang terjadi di Alexandria. Tapi di abad ke-6 Masehi ya, penguasa yang memeluk agama Kristen dan menganggap ya, sesuai dengan interpretasinya, bahwa itu bertentangan dengan ajaran-ajaran ilahi, ajaran-ajaran kitab ya Kristen, maka buku-buku yang ada di sana ya, papirus-papirus yang ada di sana dibakar ya, dilahap oleh api. Dan itu sangat menyedihkan sebenarnya. Tentu kita tidak menyalahkan Kristen, tapi orang yang menginterpretasi Kristen ya, agama Kristen. Dan saya kira memang ini adalah sebenarnya upaya politisasi semata, upaya para rezim untuk meneguhkan kekokohan kerajaannya ya. Oleh karenanya dia menggunakan dalil-dalil agama untuk bagaimana mengkanter perkembangan ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu papirus-papirus yang ada di sana yang sebanyak 400.000 itu terbakar, yang lainnya itu dibawa disebarkan kemana-mana ya. Itu filsafat di Alexandria itu mati ya, filsafat Alexandria itu pudar ya. Termasuk misalnya kita kenal ada Hipatia yang dikuliti. Saya tidak tahu itu benar apa tidak ya, tapi kita mendengarkan sejarah-sejarah itu karena Hipatia memiliki pandangan-pandangan yang bertentangan dengan gereja saat itu, bertentangan dengan pandangan-pandangan penguasa saat itu. Nah, setelah itu habislah perkembangan filsafat yang ada di Alexandria. Kemudian di abad ke-7 ya, di abad ke-7 di era keagungan Islam ini ya, yaitu lahir seorang tokoh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengampanyekan intelektualisme, mengampanyekan ilmu pengetahuan ya, dengan menelurkan satu pandangan tentang ikra ya, ikra bismillahirrahmanirrahim khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu ya. Nah, itu semua adalah upaya-upaya untuk mengembangkan kembali ilmu pengetahuan. Dan pada gilirannya seluruh ilmu-ilmu yang saat itu tersebar, saat itu berkembang di suatu daerah, itu diserap ya, baik ilmu dari bahasa-bahasa Parsi ya, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, kemudian juga bahasa sampai ke negeri Cina bahkan. Itu orang mengumpulkan ilmu-ilmu, dan disinilah terbitnya fajar Islam, dan pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan filsafat kembali ya. Nah, di fajar Islam itu, di perkembangan Islam itu, tentu juga ada dinasti-dinasti yang bertentangan dengan para pemeluk-pemeluk agama ya, para tokoh-tokoh yang kita kenal seperti Muawiyah yang bertentangan dengan Ahlul Bait saat itu ya. Selain daripada itu, ketika Ahlul Bait menggencarkan dan memberikan ya, mengkuncupkan ilmu pengetahuan dengan dibangunnya Universitas Imam Shadiq ya, salah seorang cucu Nabi yang sangat kita tidak kenal itu, dan lahirlah para tokoh-tokoh yang ada di situ. Dan pada gilirannya membuat para rezim yang dinasti saat itu menyewa para filosof, para orang-orang cerdas untuk mengkanter pemikiran Ahlul Bait ya. Nah, selain daripada itu,
perkembangan filsafat selain perkembangan teologi, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ya perkembangan filsafat yang hadir di abad 10 sampai ke abad 11 itu ada Al-Farabi dan Ibn Sina ya di awal abad 11. Mengembangkan filsafat Aristotelian disebut sebagai filsafat peripatetik yang betul-betul mengaji pemikiran Aristoteles yang orang saat itu sangat rumit untuk menerjemahkan pemikiran-pemikiran Aristoteles ya. Nah, Al-Farabi inilah yang disebut sebagai muallim kedua selain dari Aristoteles yang menjadi muallim pertama di dalam penyebutan filsafat Islam. Nah, saat mereka membangun suatu pemikiran-pemikiran tentang filsafat, yaitu disebut sebagai neo-Aristotelian ya. Di abad ke-12 lahir pengkritik-pengkritik seperti Imam Al-Ghazali ya, Abul Barakat Al-Baghdadi, termasuk Fakhrur Razi yang lahir di abad ke-13 yang mengkritik secara tajam pemikiran-pemikiran Aristotelian yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan metafisika. Apa yang berkaitan dengan metafisika itu? Yaitu ontologi dengan teologi. Nah, Al-Ghazali ini melakukan serangan yang sangat gencar kepada para filosof dan saat itu lahir buku tentang Tahafut Al-Falasifah. Kemudian polemik terjadi, datanglah Ibn Rus untuk menyampaikan lontaran-lontaran yang sangat pedis juga kepada Al-Ghazali tentang creatio ex nihilo ya, yang melahirkan buku Tahafut At-Tahafut ya. Nah, ini polemik yang terjadi, tapi ternyata pasar filsafat saat itu sudah dikanter oleh pemikiran Al-Ghazali. Yang perlu kita ketahui, Al-Ghazali ini bukan mengaburkan seluruh filsafat, tapi dia hanya menolak filsafat yang berkaitan dengan keyakinan yang akidah umat Islam, yaitu teologi, soal ketuhanan yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran Yunani, yaitu filsafat Helenistik. Nah, setelah itu Ibn Rus tidak memiliki banyak pengaruh karena di dunia Islam saat itu berkembang sofistik dan juga berkembang ilmu-ilmu tentang bahasa, ilmu-ilmu tentang hadis, ya Quran, ilmu-ilmu tentang yang tidak banyak berkaitan dengan filsafat ya, dalam hal ini adalah metafisika ya. Tapi di sisi lain ya di abad ke-12 itu ada fajar Islam yang baru ya, filsafat Islam yang baru, yaitu pemikiran Suhrawardi yang mengaji pemikiran Parsi ya, tradisi-tradisi Parsi, kemudian juga mengaji filsafat stoik ya, juga mengaji filsafat Plato ya, kemudian melahirkan pemikiran tentang pencerahan ya, pemikiran tentang iluminasi. Ada perkataan Suhrawardi yang sangat terkenal ya, ketika Suhrawardi mengatakan jika sebab itu sempurna maka akibatnya juga sempurna. Jika sebab itu sempurna, tidak mungkin akibatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena sebab akibat itu adalah hubungan yang sangat eksistensial, dan itu membuat kita berpikir apakah sebab dan akibat itu sama. Nah, itu persoalan lain ya. Nah, artinya ada perkembangan baru di dalam filsafat, dan pangkalan-pangkalan filsafat saat itu sudah banyak dan melahirkan tokoh-tokoh. Nah, di abad selanjutnya, di abad ke-13 sampai ke abad 17, lahirlah tokoh-tokoh yang sangat spektakuler seperti Khajeh Nasiruddin Tusi, termasuk Ad-Dawami atau Syekh Bahai, sampai ke Mir Muhammad Damat ya. Mir Damat yang kita kenal sebagai puncak dari pemikiran iluminasi kan ya. Puncak dari pemikiran Suhrawardi, dan pada gilirannya dikritik oleh Mullah Sadra ya, mazhab Esfahan, terbentuk mazhab Esfahan, mazhab filsafat Islam yang baru. Nah, Mullah Sadra ini mengkritik para tokoh-tokoh sebelumnya dan pemikiran-pemikiran yang sangat komplementer, pemikiran yang sangat mendasar di dalam filosof Masyaiyah, peripatetik, sampai di Isyraqiyah, iluminasi, dan juga perkataan-perkataan para sufistik seperti Ibn Arabi, sampai juga di perkataan imam dan juga perkataan Nabi yaitu Quran, itu diambil dan digabungkan, diintegrasikan, melahirkan sistem filsafat yang baru, yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Dan saya kira beberapa waktu lalu saya mendengarkan ceramah-ceramah dari dosen ahli Cak Nurian itu, Budi Munawar Rahman ya. Budi Munawar Rahman itu mengatakan bahwa filsafat Islam ini adalah neo-Aristotelian. Saya kira tidak seperti itu, karena di filsafat Islam itu ada hal-hal yang baru yang tidak ditemukan di dalam filsafat klasik itu. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah neo-Aristotelian ya, Anda bisa saja menyebutkan itu sebagai filsafat Ibn Rus atau filsafat
Al-Farabi dan Ibn Sina. Tapi kalau Anda mengatakan filsafat Islam secara keseluruhan adalah neo-Aristotelian, tentu kita tidak sepakati, karena ada kekhasan filsafat Islam yang baru ini, yaitu tentang teori kenabian, ya falsafah kenabian, dan juga tentang gerak transubstansi yang tidak banyak didiskusikan di dalam filsafat klasik, yaitu Yunani. Dan ini saya kira memang sangat penting untuk kita kaji, yaitu filsafat hikmah. Dan saya kira ada tuduhan-tuduhan yang sangat tidak berdasar, misalnya ketika ada orang mengatakan bahwa filsafat itu mati di Islam pada saat era Al-Ghazali. Ternyata tidak, ternyata di kawasan yang lain filsafat itu justru berkembang, dan sampai sekarang itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di peradaban Parsi, yaitu Iran, yang sekarang mendirikan suatu modul negara tersendiri, ya sistem negara tersendiri, yaitu teodemokrasi yang didirikan oleh Imam Khomeini. Dan itu saya kira memang membawa filsafat dalam ruang-ruang politik. Lahirlah tentang teologi politik yang berhubungan dengan filsafat, dan itu saya kira sangat jelas manfaat filsafat, ya, walaupun kita nanti akan memberikan manfaat filsafat secara spesifik di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, ini saya kira tuduhan-tuduhan seperti ini kita harus counter, ya, jangan sampai itu akan menyebar di banyak telinga, dan pada akhirnya kita akan menilai yang tidak-tidak kepada para filosof, termasuk penilaian orang terhadap Imam Al-Ghazali yang mengkritik filsafat. Ya, filsafat apa dulu? Ya, filsafat yang dia kritik bukan filsafat soal fisika, dalam hal ini soal-soal tadi, soal-soal astronomi, soal matematika, tidak, tapi dia mengkritik filsafat yang berkaitan dengan metafisika Aristoteles yang mengganggu keimanan Islam, ya, dalam tanda petik, yaitu tadi soal creatio ex nihilo. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada? Ya, bagaimana sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Bagaimana mungkin ketiadaan itu ada, ya, dan kemudian melahirkan sesuatu yang ada? Ya, tidak mungkin. Namanya tidak ada, ya tidak ada, dan tidak bisa melahirkan yang tidak ada. Maka tidak ada istilah penciptaan itu dari ketiadaan, ya. Tidak ada istilah seperti itu. Filsafat klasik, ya, filsafat seperti Ibn Arabi dan Ibn Sina tidak meyakini itu. Mungkin juga termasuk kita tidak meyakini bagaimana caranya yang tidak ada menjadi ada, kan? Nah, itu nanti secara spesifik kita akan kaji, ya. Kira-kira sampai di sini terbitlah Fajar Islam yang kita ingin Fajar filsafat Islam yang kita ingin kaji, yaitu filsafat hikmah al-muta'aliyah yang berkembang di Iran, dan banyak sekali para penafsirnya seperti Ayatullah Syed Mutahari, Bakir Sadar, ya, dalam bidang sains, Mutahari dalam bidang filsafat dan agama, ya, termasuk Misbah di dalam bidang rasionalitas yang sangat dalam, ya, rasionalitasnya sangat dalam, termasuk ketika kita membaca karya-karya ini yang sangat sistematik, ya. Saya sarankan teman-teman membaca karya ini dan menelisiknya lebih dalam. Saya kira itu dulu pembahasan kita kali ini di sesi yang kedua tentang daras filsafat Islam. Besok insya Allah kita akan mengaji selayang pandang perjalanan pemikiran filsafat abad pertengahan hingga abad 9, ya. Ya, abad 9. Nah, sebenarnya filsafat yang ada di abad pertengahan ini dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Rushd, ya. Ibn Rushd itu yang ditolak di Islam saat itu, kemudian dia kembali ke kampungnya, ya, kemudian dia mengajarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani inilah yang membawa filsafat ke Eropa, yang mengembangkan pemikiran Aristoteles, ya. Dan itulah kenapa dianggap bahwa Ibn Rushd yang mempengaruhi dan membuat filsafat itu berkecambah di Eropa, yang pada gilirannya akan melahirkan rasionalisme Eropa, disebut sebagai dunia modern. Nah, oleh karena itu kita juga perlu membaca pemikiran-pemikiran Ibn Rushd. Kayaknya ada karya Majid Fakhri soal Lentera Dua Peradaban, itu spesifikasi pemikiran Ibn Rushd dan bantahan-bantahan terhadapnya, dan juga bagaimana pemikiran Ibn Rushd itu yang sangat spektakuler yang mempengaruhi peradaban, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena rasionalisme juga berkembang di Eropa, maka kita perlu melihat bagaimana standar-standar pemikiran yang ada di sana, kemudian bagaimana filsafat Aristoteles itu berkembang di gereja, ya. Ada Thomas Aquinas yang mengembangkan filsafat disebut sebagai filsafat Kristen, ya, yang nanti juga akan mendorong sedikit perkembangan modernitas. Saya kira begitu dulu. Terima kasih, semoga teman-teman mengerti dan silakan mengkritiknya. Semoga kita bisa senantiasa mengembangkan filsafat dan menjadikan itu sebagai
tradisi. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammadin thayyibin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.